Nah, kenapa tidak sah? Ini. Pertama, karena surat itu tidak memenuhi standar administrasi NU yang sudah diatur di dalam satu set aturan di lingkungan NU, yaitu bahwa surat edaran itu tidak ditandatangani oleh 4 orang dari unsur Suriah dan Tanfidiyah. Saya diminta mundur dan saya menolak mundur. Saya menyatakan tidak akan mundur dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar. Gus Yahya kembali melawan kudeta halus PBNU dan terbongkarnya jejak Kiai Miftahul Akhyar. Wah, ini sudah bukan lagi gonjang-ganjing biasa. Ini sudah masuk fase bentrokan terbuka ya di tubuh PBNU. Drama internal ini makin memanas ketika Gus Yahya Khalil Stakuf dengan tegas menolak mundur dari jabatan Ketua Umum Tampisia PBNU. Dan penolakannya bukan asal menolak, beliau menyodorkan 2 alasan telak yang langsung membuat keputusan pemecatan itu terlihat seperti gerakan kudeta halus yang dipaksakan. Pertama, menurut Gus Yahya, bahwa surat pemecatan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU, khususnya aturan soal tata persuratan dan mekanisme keputusan organisasi. Artinya, kalau aturan paling dasar organisasi saja sudah dilanggar, bagaimana mungkin keputusan sebesar pemecatan Ketua Umum bisa dianggap sah? Yang kedua, Gus Yahya mengingatkan bahwa yang namanya Ketua Umum hanya bisa berhenti melalui muktamar, bukan melalui rapat dadakan, bukan melalui tekanan elit, bukan pula melalui manuver politik yang dibungkus legitimasi Suriah. Sudah jelas, jika tidak lewat muktamar, maka yang dilakukan itu hanya upaya mempermalukan, mendesak, dan memojokkan beliau secara terpaksa. Nah, disinilah makin terlihat bahwa ini bukan sekedar perbedaan pandangan. Ini sudah masuk akal permainan politik internal, tarikan kepentingan dan rebutan kendali di tubuh organisasi terbesar di dunia ini. Setelah penolakan Gus Yahya, publik mulai menelusuri lebih dalam rekam jejak Kiai Miftahul Akhyar, sosok yang mendorong pemecatan tersebut, dan ternyata banyak hal yang selama ini tersimpan rapi ini muncul kembali ke permukaan, sahabat. Pertama, secara terang-terangan pernah membela FPI dalam sebuah pernyataan. Sebelumnya, Kiai Miftahul Akhyar pernah menyebut bahwa FPI itu bermanfaat bagi Indonesia. Bahkan, dia menganggap bahwa FPI itu sama saja dengan NU. Dia mengambil kerja-kerja NU dari sisi nahi mungkarnya. Padahal kita tahu bahwa pemerintah saat ini sudah resmi menetapkan FPI sebagai ormas terlarang. Pernyataan ini jelas mengundang kontroversi karena posisi NU selama ini selalu berada di jalur moderasi, anti radikalisme, anti ekstremisme. Tapi justru tokoh puncaknya tampak membela kelompok yang dilarang oleh negara. Dan posisi Kiai Miftahul Akhyar kala itu, ketika Kiai Miftahul Akhyar berada di posisi Suriah NU Jawa Timur, ini jadi tanda tanya besar, arah keberpihakan beliau sebenarnya di mana. Yang kedua, saat Laskar FPI tewas dalam insiden KM50, wujud pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang salah satunya adalah Kiai Miftahul Akhyar melakukan tasya. Tentu saja beliau tidak salah secara pribadi, tapi secara posisi lembaga, langkah itu adalah merupakan langkah yang dianggap sebagian publik sebagai sinyal keberpihakan kepada kelompok FPI. Dan hari ini fakta itu kembali dipertanyakan, apakah memang sudah lama ada kedekatan emosional dengan kelompok tersebut. Dalam satu momen, Kiai Miftahul Akhyar pernah menyudutkan Ahok secara keras dalam isu keagamaan. Beliau juga sempat menegur Ketua Umum PBNU dalam konteks sikap organisasi terhadap isu tertentu yang melibatkan kelompok kanan. Semua ini mengarah pada pola yang sama, lebih sering mengambil posisi yang selaras dengan kelompok-kelompok yang hari ini dikenal konservatif dan dekat dengan FPI. Apa makna dari semua ini, sahabat? Dan ketika kedua kubu ini bertabrakan, kelihatan bahwa kubu moderasi progresif ala Gus Yahya versus kubu yang punya rekam jejak kedekatan dengan kelompok konservatif, ini bukan lagi drama internal biasa.
Buat saya ini adalah perebutan arah masa depan NU. Apakah NU akan tetap berada di jalur moderat, terbuka, pro negara dan pro kebangsaan, atau NU akan ditarik berlahan ke orbit kelompok konservatif yang selama ini sering berbenturan dengan pemerintah dan memiliki sejarah panjang tensi politik. Dalam konteks ini, penolakan Gus Yahya makin terlihat bukan sekedar pembelaan diri. Ini adalah benteng terakhir agar PBNU tidak dibajak demi agenda kelompok tertentu. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa drama ini belum selesai, sahabat. Bahkan ini baru babak pertama. Tetapi satu hal yang kini sudah jelas, bahwa pemecatan Gus Yahya bukan sekedar masalah administratif. Ini adalah gerakan politik dan rekam jejak aktor di baliknya, termasuk kontroversi masa lalu Kiai Mimpitarwo Akhyar. Ini terbuka lebar untuk dinilai publik. Jika NU sampai digeser arahnya, dampaknya bukan hanya untuk internal organisasi, tapi ini untuk Indonesia secara keseluruhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.